Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun pembahasan ilmiah, selalu memahami sebuah persoalan lebih dahulu sebelum membahas cabang-cabangnya. Jadi kebiasaan di para ulama itu sebelum membahas yang lain selalu membahas ta'rif atau bahasa kita. Apa itu kurban, pengertian, dan pengertian di sini ada dua, ada lugah bahasa, lugah bahasa, ada udhiyah, Jadi udhiyah atau idahiyah, atau dahiyah, atau adha. Empat istilah ini Pak sering muncul. Jadi udhiyah, idahiyah, dahiyah, adha. Berarti itu sebutan bagi hewan yang dikurbankan. Jadi sebutan bagi hewan yang dikurbankan, atau sebutan bagi hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Ini sisi bahasa. Jadi yang istilah-istilah yang dipakai oleh ulama ini adalah udhiyah. Kalau kita di sini kurban. Kalau kita istilah kurban. Kurban itu juga bahasa Arab. Kurban itu karraba yukarribu kurbanan, artinya pendekatan diri, mendekatkan diri kepada Allah. Segala sesuatu yang dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah disebut kurban. Kalau bapak bangun tahajud, bangun untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebab itu juga di malam hari secara sisi bahasa juga kita kurban. Bapak mengisi celengan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, sisi bahasa itu kurban. Apapun yang dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah disebut kurban. Kalau sisi bahasa ini ternyata bukan itu yang dipakai, tapi justru udhiyah. Udhiyah, idhiyah, dahiyah, daha, hewan yang dikurbankan. Itu dengan memakai waktunya disembeli, yang paling utama itu di waktu duha, pada saat matahari naik beberapa penggal di atas tempat terbitnya, itu disebut duha. Dan itu aslinya penyembelihan. Meskipun nanti bolehnya bergeser menyembeli di siang hari, bolehnya menyembeli di sore hari, bahkan sudah masuk juga pembahasan menyembeli di malam hari. Mungkin Pak kita belum ada di sini yang kebiasaan menyembeli malam hari. Secara hukum fikih boleh. Secara hukum fikih itu boleh. Cuma harus terpenuhi syarat-syarat kalau di malam hari. Tapi aslinya hewan kurban itu dulu disembeli sesudah orang pulang sholat Idul Adha. Kemudian pekerjaan yang paling utama sesudah sholat adalah menyembeli, dan itu tentu sudah masuk waktu duha. Jamaah sekalian rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada istilah dan selalu yang dipakai ulama, lugah dan syar'i. Lugah dan syar'i tentu dengan memakai syariat, batasan syariat. Kalau batasan syariat tentu sudah diperlebar ini, dan saya mengambil definisi ini di kitab Subulus Salam. Di kitabnya Imam As-Sanani, sebagai kitab syarah dari kitab Bulughul Maram. Ini salah satu definisi. Boleh kita memakai tarif ini, boleh membuat tarif lain, boleh mengambil definisi yang lain. Tidak mesti definisi itu
sama semua orang. Ya. Beliau Imam As-Sanani, seorang ulama besar, imam klasik yang kita ketahui, seorang ulama yang sangat produktif dalam menulis kitab. Ya, ini orang Palestina. Ya, Imam As-Sanani lahir di San'an. Beliau menulis apa itu kurban? Wahia, dia adalah ya ma yuzbah, adalah sesuatu yang disembelih. Ya, rupanya definisi yang dibuat oleh Imam As-Sanani adalah apa-apa yang disembelih. Jadi tidak disebut kurban kalau tidak dipotong. Ya, tidak disebut kurban kalau tidak dipotong. Karena waktu dulu corona, Pak, karena dilarang orang kumpul-kumpul, maka ada yang mau tidak usah dipotong, diserahkan saja itu hewannya. Nah, itu bukan kurban dan bukan udhiyah namanya. Itu sedekah namanya. Menyerahkan kambing ya untuk dipelihara supaya bisa melahirkan, bisa ada anaknya, berkembang biak baik. Tapi bukan udhiyah. Karena tidak dipotong. Sama dengan akikah, Pak. Akikah itu akak, akak itu sesuatu yang dipotong. Jadi kalau akikah tapi tidak memotong sesuatu yang sudah beli itu dibeli, daging dibeli, bukan akikah namanya. Tasyakuran. Mungkin ya sekedar bergembira saja. Kalau ini mesti ada yang dipotong. Biar 100 ekor kambing dia serahkan, kalau dia tidak potong tidak masuk definisi ini. Itu ulama dulu sangat hati-hati dalam membuat sebuah takrif atau definisi, karena dari definisi itulah terangkum nanti beberapa hukum di belakangnya. Ada dulu pemahaman sekuler dan pemahaman liberal yang dibangun oleh sebagian kaum muslimin. Dia bila mengatakan tidak usah dipotong, itu lebih bermanfaat kalau dipindahkan saja, diserahkan pada orang yang membutuhkan, baru disuruh pelihara, hasilnya ada. Daripada kotor-kotori, katanya ini mesti kotor-kotori, habis juga. Tidak tonji mengubah sesuatu. Hewannya mau saja dipelihara, mendingan ada hasil. Bukan kurban namanya, tapi dia masuk pada salah satu bentuk sedekah. Itu satu, Pak. Jadi kurban ini syarat yang pertama mesti ada yang dipotong. Mesti ada yang dipotong. Ya, jadi kalau tidak dipotong tidak disebut kurban. Yang kedua, minan na'am. Kalau minan na'am di sini adalah yang dipotong itu harus dalam bentuk binatang ternak. Harus binatang ternak. Jadi kalau binatang yang tidak diternakkan yang dipotong, atau dipotong sesuatu pada sesudah sholat itu, seperti potong kumis, karena ada bilang yang penting potong kumis, potong kuku, potong jenggot, potong rambut, bilang itu sudah masuk. Ini bukan cuma sekedar memotong, tapi dia harus berupa minan na'am. Yang dipotong itu an-na'am. Dan definisi an-na'am ini, Pak, lebar, semua binatang yang diternakkan. Kalau binatang yang diternakkan berarti ayam juga diternakkan, kuda juga diternakkan. Ulama memberikan nanti batasan. Definisi an-na'am adalah cuma 4 saja: onta, sapi, kambing, domba. Ini yang disepakati, Pak. Onta, sapi, kambing, domba. Ini yang disepakati. An-na'amnya itu saja. Ayam dia masuk an-na'am dalam sisi bahasa, tapi untuk kategori an-na'am dalam bentuk kurban dia tidak termasuk.
Satu mobil truk yang dipotong tapi seekor ayam berupa ayam, maka dia tidak termasuk kategori kurban. Ya, tidak termasuk kategori kurban. Karena tidak ada contoh Nabi menyembelih ayam, tidak ada riwayat sahabat menyembelih ayam, dan tidak ada riwayat ulama mengatakan itu ayam boleh dikurbankan. Meskipun nanti di sebagian kecil sekali ada melihat hadis bahwa orang yang datang pada hari Jumat seperti berkurban, dengan paling tertinggi siapa datang lebih awal maka dia berkurban seperti onta. Siapa yang datang kemudian berkurban seperti seekor kambing. Ya. Siapa yang berkurban, siapa yang datang kemudian maka dia diapakan seperti ayam. Nah, ternyata ayam juga ada, tetapi ini hanya sebuah kias saja, ya, sebuah analog saja, bukan sebagai sebuah syariat. Ya. Apalagi ada di situ disebutkan bahwa dia mendapatkan seperti telur, berkurban seperti telur. Tentu Pak, tidak ada dalam syariat kita ada orang yang berkurban dengan telur.